Selamat datang di Skinview. Untuk packaging dari face wash sama krimnya itu ada dua ukuran. Yang satunya itu trial size bentuk saset, satunya lagi yang tube. Tapi aku beli yang saset dulu karena baru mau coba. Terus untuk tonernya itu cuma ada satu ukuran yang botol aja. Terus dia tuh lubangnya gede, meskipun tutupnya kokoh tapi pas dibuka karena terlalu kencang jadinya melebar dan tumpah gitu. Untuk informasinya lengkap banget. Yang saset itu ada di plastiknya, tapi sebenarnya yang di saset dalamnya itu juga lengkap juga. Terus mereka itu udah BPOM halal MUI, terus expired date juga tercetak jelas. Untuk komposisi unggulannya, sesuai dengan klaim, dia ada vitamin B3 atau niacinamide yang fungsinya untuk anti acne, terus cell communicating ingredients yang bagus karena dia juga humectant yang narik air, terus dia juga bisa mencerahkan. Terus yang kedua ada vitamin C, di sini dalam bentuk sodium ascorbyl fosfat, dia itu juga bisa untuk antioksidan. Terus ada juga dari vitamin E atau tocopherol asetat, dia juga antioksidan. Nah, terus aku notice juga selain yang di highlight itu ada allantoin di ketiga-tiganya. Allantoin itu berfungsi untuk soothing. Nah, kalau di facial wash untuk soothingnya tuh dia juga ada dari ekstrak akar manis. Terus kalau di krimnya selain itu tadi ada juga tambahan UV filter. Di sini ada telasimetoxycinamide itu UVB filter tapi emang nggak stabil ya. Sama ada butyl-methoxydibenzoylmetan atau avobenzone. Dia itu proteksinya sangat tinggi terhadap UVA tapi nggak stabil juga. Nah, tapi selain UV filter di list terakhir itu dia ada CI77891 itu kode warna, jadi dia iron oxide untuk melindungi kulit dari blue light. Tapi karena dia konsentrasinya rendah banget, ya menurutku nggak usah diandelin aja sih, tetap pakai sunscreen. Dia sebagai pewarna aja sih, mungkin ada efek tone up nya tapi tipis banget karena dia emang udah di bawah 1%. Kalau secara keseluruhan emang mereka ini sama-sama ada vitamin B3, C dan E, terus ada allantoin juga. Cuman kalau di facial wash emang konsentrasinya itu sedang ya, karena dia ada di list tengah-tengah gitu, nggak di atas-atas banget tapi juga nggak yang rendah-rendah banget. Sedangkan di tonernya semuanya itu udah di bawah phenoxyetanol, berarti konsentrasinya udah di bawah 1%. Nah, kalau di krimnya yang di atas 1% itu cuma niacinamide, dia ada di urutan keempat, sedangkan yang lain dia udah di bawah 1% karena udah di bawah phenoxyetanol. Nah, kalau kita lihat dari komposisi melembabkannya, emang tonernya itu yang paling sedikit ya, karena dia cuma ada humectant tanpa ada emollient atau occlusive. Nah, kalau kita lihat dari ketiganya ini sama-sama ada niacinamide, ada propylene glycol sama ekstrak peach yang itu bisa humectant. Cuman untuk di pelembab sama di facial washnya sama-sama ada glycerin yang masih di atas-atas gitu. Terus juga ada emollient. Di facial wash sama krimnya itu ada stearic acid. Sedangkan kalau di facial wash dia ada lagi dari glyceryl stearate sama olive oil. Kalau di pelembabnya dia ada lagi dari cetyl alkohol, terus ada aluminium hydroxide, terus juga ada cyclopentasiloxane, silicohexasiloxane sama dimeticon, yang mana itu silikon. Jadi silikon itu selain emollient dia juga occlusive yang bisa untuk menahan kelembaban. Jadi emang sesuai dengan fungsinya. Kalau facial wash itu ya dia ada kelembaban setelah cuci muka. Terus untuk tonernya dia itu cuman buat nyegerin aja, nggak fokus ke melembabkan sih menurutku. Dia cuman buat hidrasi tapi itu juga ringan banget. Sedangkan kalau di krimnya, nah ini baru dia untuk melembabkan dan menghidrasi, terus untuk menolak kelembaban juga supaya nggak cepat menguap. Nah, sedangkan untuk ingredients yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada alkohol. Kalau facial wash sama krimnya itu meskipun ada phenoxyetanol tapi itu etanol yang gentle ya, karena dia itu sebagai pengawet. Sedangkan di toner dia ada simple alkohol bentuk etanol dan itu ada di urutan kedua banget. Sedangkan untuk fragrance itu tiga-tiganya ada fragrance, cuman kalau yang di toner itu justru fragrance-nya yang udah di bawah 1% sih. Nah, kalau seciumku tiga-tiganya ini baunya emang peach gitu. Cuman kalau yang di facial wash itu pas pertama-tama pakai baunya kayak powdery gitu dan masuk akal karena emang di sini ingredients yang bikin bau itu selain fragrance ada myrictic acid yang emang biasa dipakai di pelembab. Terus untuk krimnya ini ya namanya juga krim ya, jadi dia emang baunya ya peach yang powdery gitu. Terus kalau di tonernya, nah ini menurutku bau peach yang paling seger, yang paling enak. Padahal kalau kita lihat kan etanolnya tadi di list kedua, yang bisa jadi ingredients alkoholnya itu tinggi konsentrasinya, tapi kalau
Ciumku tuh nggak ada bau yang bikin pusing gitu loh, karena biasanya kalau alkoholnya terlalu tinggi itu kan bikin pusing. Nah kalau di sini tuh enggak. Untuk teksturnya ketiganya ini ringan. Kalau toner udah jelas ya, karena dia tertingginya air, jadi emang kayak air banget, nggak ada berat-beratnya gitu. Untuk krimnya dia meskipun krim tapi karena water base jadi emang ringan banget, dia tuh watery banget gitu. Sedangkan untuk yang paling padat itu di facial wash, tapi facial washnya juga yang agak semi gel gitu, karena emang dia itu glycerin base, jadi basicnya itu kayak pelembab yang lengket gitu, jadi nggak yang krim tebal juga. Untuk agen surfaktan atau cleanser dari facial wash ini itu dia sulfate free, bahkan sulfate yang lebih gentle dari SLS pun dia nggak pakai. Dia ini pakainya hidroksipropyl methacellulose, ada diethyl glucoside, terus ada juga malicylic acid sama lauric acid, yang mana dia itu sebenarnya pelembab emollient, cuman kalau digabungin sama potassium hydroxide itu baru membentuk busa. Nah untuk busanya menurutku ini sedang ya, nggak terlalu yang banyak foamy gitu, tapi juga bukan yang hampir nggak ada juga, biasa aja gitu. Nah untuk finishnya dia itu termasuk yang keset, jadi kalau kita gosok-gosok itu set-set gitu loh. Ternyata pas aku paste di pH nya itu lumayan basah, jadi meskipun dia nggak pakai sulfate tapi ternyata juga lumayan keset gitu. Finishnya juga langsung bersih, dari yang tadinya ada minyak-minyak gitu langsung keset, langsung matte sama sekali. Terus juga pas aku pakai semalaman nggak pakai pelembab apapun itu, bangun tidur minyaknya juga yang keluar sedikit, jadi dia termasuk oil control. Dan tadi kan kalau pas awal apply itu dia langsung dari yang kusem terus jadi cerah seketika. Nah tapi kalau pas bangun tidur emang jadi agak kusem lagi, jadi nggak seputih pas awal, cuman juga nggak sekusem pas sebelum cuci muka. Jadi sebagai cleanser dia bisa bekerja dengan baik ya, karena aku tes pakai toner setelahnya itu juga udah bersih. Beda kalau misalnya belum dicuci itu pasti kapasnya jadi kotor banget. Nah ini juga ada fungsi dari tonernya, kalau dari instruksinya itu dia pakai kapas terus buat gosok gitu. Nah menurutku dia juga bisa untuk cleanser, untuk memastikan kalau si cleanser sebelumnya itu udah bener-bener bersih atau belum. Mau pakai kapas atau tangan atau silkot itu kayaknya sama aja hasilnya, cuman kalau pakai kapas itu bisa membantu bersihin sisa-sisa dari cleanser tadi. Nah tapi kalau misalnya pakai kapas itu terlalu kasar, pakai silkot juga sama aja sih kalau di aku hasilnya. Cuman kalau aku pakai kapas, entah itu kapas biasa atau silkot, aku tuh pernah agak perih gitu di bagian mata, terus pipi sedikit sama cuping hidung atas bibir itu agak jadi merah-merah gitu. Mungkin aku terlalu harus gosoknya, tapi ada sensasi panas perih gitu loh, kayak etanolnya terlalu tinggi, padahal dari baunya kan nggak terlalu kecium, tapi ternyata ada sedikit reaksi perih gitu di aku. Nah jadinya biar nggak terlalu harsh aku pakai tangan aja, cuman ternyata pas aku pakai tangan itu tetap ada perih-perihnya. Nah ini ternyata karena aku ngeplaynya terlalu banyak, kalau misalkan aku ngeplaynya sedikit itu nggak ada perih sih. Terus juga finishnya itu menurutku jadi agak sedikit ada glownya, dari yang tadinya matte banget dari pakai facial wash, pakai ini tuh jadi agak adem gitu loh, agak ya nggak begitu keset lagi, cuman juga nggak terlalu yang bikin lembab banget ya. Ini aku jajarin kayak gini, ini kelihatan agak sedikit glow, tapi itu karena pas masih baru apply, jadi masih ada basah-basahnya gitu. Nah kalau misalkan ditunggu setelah 2 jam gitu, aku bandingin yang bare face nggak pakai apa-apa sama yang pakai toner itu nggak begitu beda gitu loh, kelembabannya tuh sama-sama aja. Jadi meskipun nggak pakai toner atau pakai sekalipun, menurutku nggak begitu ngefek kalau cuman sebagai pelembab. Terus aku pakai semalaman pun juga emang yang bare face sama pakai toner, kelembabannya, minyaknya, kontrolnya itu sama-sama aja. Terus di hari berikutnya aku coba pakai toner di seluruh muka sama pakai krim tapi dikit aja, dan aku agak kaget ternyata setelah pakai krim itu justru jadi balik matte lagi. Terus dia ada sedikit efek tone up tapi nggak begitu kelihatan yang putih banget kok, dia tuh nggak dempul gitu. Cuman kalau di area yang lebih gelap kayak jidat itu kan biasanya lebih gelap, nah itu baru agak kelihatan tone upnya. Nah tapi kalau misalkan dipakai semakin berjalan lama, pas udah keluar minyak itu dia kan jadi agak oksidasi, jadi warnanya malah makin nyatu ke kulit gitu sih, nggak abu-abu lagi.
Nah terus kalau misalkan dipakai semalaman, aku bandingin yang pakai toner aja dibanding dengan toner sama krim sedikit, ternyata justru yang pakai toner dan krim itu minyaknya lebih sedikit lah. Aku agak kaget lah, berarti pakai krim ini selain ngelembabin tapi dia juga oil control. Nah jadi aku penasaran apakah bener si krimnya ini yang nahan minyak atau justru tonernya yang nambah minyak. Padahal pas aku tes pakai toner aja itu kan tadi nggak begitu ngefek, beda jauh ya. Terus aku coba lagi pakai krim tapi nggak pakai toner, ternyata hasilnya sama aja, dia nggak begitu coverage, nggak begitu tone up. Terus pas aku pakai 2 jam gitu juga emang yang pakai krim aja lebih oil control dibanding yang aku nggak pakai apa-apa, minyaknya tuh sedikit lebih minim gitu loh. Terus aku pakai semalaman pun juga sama, yang pakai krim itu justru malah lebih oil control dibanding aku nggak pakai apa-apa, padahal kalau dipegang tuh lebih lembab loh. Nah aku penasaran kalau misalkan dipakai banyak gimana, karena kan dia juga ngeklaim ada UV filternya bisa dipakai sebagai day cream. Aku pakai setakaran sunscreen, ternyata emang ya dari finishnya sama, dia lebih matte, terus efek tone up-nya jadi lebih kelihatan ya, jelas ya. Terus juga dia itu kan terlalu tebel, akhirnya ada bagian-bagian yang akhirnya patchy gitu, padahal sebelumnya kalau pakai sedikit itu aman, di blendnya itu gampang, tapi kalau dipakai dalam jumlah banyak kayak sunscreen itu baru ada gumpalan-gumpalan sedikit. Nah tapi untuk oil controlnya itu ternyata juga emang krimnya ini bisa oil control. Terus aku penasaran apakah kalau pakai toner dulu sebelum krim yang banyak itu bisa meminimalisir penggumpalan. Ternyata sama aja, mau di cuping hidung, di atas mulut, terutama di rambut-rambut alis gitu, pakai toner atau enggak tuh sama aja tetap terjadi penggumpalan. Begitu juga untuk efek minyak oil controlnya itu, mau pakai toner atau enggak, krimnya itu tetap bisa mengontrol minyak. Paling kalau di area hidung yang emang berminyak banget itu dia jadi gampang geser, jadi keangkat gitu kalau misalnya pakai kacamata. Cuman selebihnya dia tuh masih ngeset gitu. Nah terus aku bingung juga krimnya ini sebagai apa. Kalau misalkan sebagai sunscreen kan kita harus pakai setakaran sunscreen, nah dia itu ada yang sedikit gumpal-gumpal gitu. Terus juga untuk proteksinya aku nggak ngerasa dia bisa memproteksi, mungkin ada tapi sedikit gitu, jadi nggak noticeable. Kalau menurutku sih sebaiknya pakai yang emang sunscreen aja. Terus kalau buat day cream menurutku juga dia dipakai sedikit itu tricky. Kalau dipakai sebelum sunscreen dia itu kan finishnya matte, jadi kalau udah matte terus ditumpuin lagi tuh malah aneh gak sih? Tapi kalau misalkan dia dipakai di atas sunscreen juga aneh juga, karena kalau misalkan dia dipakai makeup kayak tone up cream gitu, itu juga dia kan ada UV filter, takutnya malah UV filternya gak stabil dan malah saling mempengaruhi gitu loh, takutnya kan gitu. Jadi akhirnya aku pakai dia buat night cream aja. Nah untuk hasilnya sendiri, kalau pas awal-awal kan emang aku lagi agak kusem karena nggak pakai sunscreen. Nah kalau aku ngandelin pakai si OMC ini aja tuh nggak begitu kelihatan ngefek. Cuman emang karena dia kan pas dipakai ada efek tone up cerah seketika, jadi kurang bisa kelihatan gitu loh. Tapi kalau pas berface itu kelihatan kayak dia biasa aja sih, nggak begitu kelihatan efeknya. Sedangkan pas aku pakai dia itu sebagai step malam, siangnya aku pakai sunscreen, nah itu baru kelihatan agak cerahan gitu. Jadi menurutku ya dia itu sebagai booster aja, yang paling penting itu tetap di sunscreen ya. Terus untuk di bekas jerawat, ini kebetulan aku ada jerawat, cuman dia itu sebelum pakai ini emang udah ada ya, jadi bukan karena OMG. Terus kalau di jerawat ya namanya dia nggak fungsinya untuk membantu mengobati, jadi ya progresnya biasa aja. Cuman kalau di bekas jerawat yang udah lama gitu kayak biasa aja sih, nggak ada ngefek yang gimana banget. Tapi kalau bekas jerawat yang masih baru banget terus aku pakein ini, itu ada efeknya, ada kelihatan lebih samar. Jadi secara keseluruhan satu set ini tuh lebih ke yang kulitnya oily, apalagi tonernya karena etanolnya tinggi tapi nggak diimbangin sama ingredients yang rich untuk ngelembabin atau hidrasi. Nah kalau facial washnya meskipun dia keset tapi sebenarnya masih ada lembab-lembabnya gitu, jadi mungkin untuk yang normal juga masih bisa. Nah kalau krimnya ini menurutku meskipun dia matte tapi lembabnya itu masih kerasa, jadi dry skin masih bisa pakai, terutama yang kulitnya kering tapi masih tetap pengen yang looknya tuh tetap matte. Nah untuk komposisi komedogenik di facial washnya itu ada satu yang ratingnya rendah banget tapi udah di akhir-akhir, jadi nggak masalah. Cuman di atas-atas list itu ada 3 yang komedogenik ratingnya itu
sedang, terus ada juga satu yang ratingnya tinggi, sedangkan di tonernya itu cuma ada satu yang ratingnya sedang, tapi kayaknya juga persentasenya nggak tinggi-tinggi banget ya, karena dari teksturnya dia kan air banget. Terus untuk di krimnya dia ada satu yang ratingnya rendah banget, terus ada dua yang ratingnya sedang. Jadi untuk acne prone skin sebenarnya emang dari set ini nggak ada klaim non comedogenic, tapi kalau misalnya diurutin banget, menurutku yang toner masih bisa dipertimbangkan mengingat teksturnya yang watery banget. Terus untuk krimnya juga menurutku masih oke. Sedangkan kalau facial wash ini yang perlu dipertimbangkan karena emang dia yang paling comedogenic itu potensinya tinggi, dan di aku sendiri pernah ada clog pores jerawat di bagian kuping gitu karena bilasnya nggak bersih. Begitu juga untuk Malassezia folliculitis, kalau dari Cosmili itu nggak ada yang fungal acne safe, cuman kalau diurutin banget yang paling rendah potensinya itu toner, terus krim, terus facial wash yang paling tinggi. Sedangkan untuk yang sensitif, tiga-tiganya ini masih ada fragrance, cuman kalau di tonernya selain fragrance ada juga alkohol di urutan kedua banget. Terus untuk UV filter di keringnya itu ada octinoxate, dia itu di penelitian di lab yang dilakukan di hewan itu ada pengaruh ke hormon estrogen, tapi itu kan di hewan ya, kalau di manusia langsung itu butuh waktu 277 tahun, sebenarnya masih aman sih. Nah, untuk mencerahkannya supaya maksimal bisa pakai satu paket karena mereka satu kesatuan, jadi masing-masing step itu punya fungsinya masing-masing. Cleanser ya untuk membersihkan, toner itu untuk mengembalikan pH karena yang tadinya basah karena facial wash jadi lebih asam, terus krimnya ya untuk melembabkan. Cuman kalau misalkan mau beli salah satu aja, menurutku yang paling rekomend itu krimnya, karena selain dari feel saat dipakai menurutku dia nyaman banget. Kalau dari bahan pencerahannya dia yang paling bisa diandelin karena niacinamide-nya lumayan masih di atas-atas gitu, kemungkinan konsentrasinya masih lumayan bisa diandelin. Terus juga dia kan leave on product, jadi nempel di kulit lebih lama, mungkin efeknya akan lebih kelihatan. Sedangkan kalau facial wash menurutku ya biasa aja sih, nggak fungsi banget gitu, tapi menurutku efeknya juga cuman tipis-tipis aja, nggak sengefek kalau di krimnya. Sedangkan toner bahan pencerahnya itu sangat rendah banget sih, jadi kalaupun tonernya itu ngefek menurutku karena dia difungsikan untuk mengangkat residu sisa-sisa dari cleanser kalau nggak bersih gitu. Jadi kalau lebih bersih kan otomatis juga lebih cerah, nah dia lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk bahan pencerahnya menurutku sangat-sangat terlalu rendah untuk bisa mencerahkan. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dikoreksi di bawah ya. Cemil.